Oke. Cuma kayaknya 503 kayaknya semua kontraktor yang di bawah naungannya Gapendri kayaknya punya juga ya 503 504 kayaknya nih. Hampir semua, tapi ada juga Iya. yang nggak punya gitu. Cuma kayaknya 503 lebih jarang ya kayaknya buat tender. Kayaknya sekarang kebanyakan klien juga pasti kalau untuk konstruksi terintegrasi mereka lebih ke arah 504. Cuma Iya. kayaknya makanya nih baru kayaknya nih ya Pak. Kalau saya lihat nih. Ya, ini usulan baru. Hmm, 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 hmm. Usulan baru ya. Nah, Hmm. ini Berarti sebetulnya nanti sebetulnya harus dilengkapi di sebelah kanannya itu hmm. KBLI-nya gitu kan. Oh iya iya iya. Nah, tapi KBLI yang nanti itu ya ya. nah, tapi nanti di skemanya Didi yang satu lagi ada lagi KBLI-nya gitu. Hmm. Gitu ya. Ini cuma untuk nunjukin dari 5 TI gitu kan. Hmm. TI 501 sampai 505 kemudian berubah kita usulkan menjadi berapa gitu. Gitu aja. Ini belum ada yang nambah nih. Saya hadir, Pak. Oh, hadir. Tuan, Pak. Habis tadi jumlahnya 4, sekarang masih 4. Muncul. Oh ya, 7 deh. Sorry. Sorry, chatnya ada 4. Iya. Kemarin kayaknya banyak. Oh udah tuh Pak. Udah 7 ya. Udah. Nggak ada yang lain. Ya, ada. Ada yang confirm di hadir yang lain? Tujuh. Oh, ada teknik Pak Agil Yudawan. Ya, Pak. Hadir Pak. Oke. Kalau Pak Aulia dari mana ya? Selamat siang Pak, dari Tripatra Pak. Oh, Pak Aulia dari Patra. Oh, Pak Iya, Arsya. Ini kemarin dipanggilnya Pak Pak ya. Arsya. Oke. Iya Pak, betul. Itu yang Iya, Sama kemarin Pak. Pak Ais. iya, Iya. iya, iya. Kemarin nge-lag saya Pak. Sama saya juga nge-lag kemarin nggak Iya. ikut sebelumnya jadi bingung bengong aja. Ada Pak Yan Riko juga Pak dari Tripatra. Oke, ya, alhamdulillah ya. Kalau Pak Dadan Komarudin, kita 2/4 mulai ya. Ya, Pak.
Halo. Pak Istanto, Ya, udah bisa dimulai? Aduh, 5 saya ada. menit lagi ya. Jadi gimana caranya supaya semua pesertanya bisa kelihatan ya? Oh, ini saya close dulu. Aku cuma bisa lihat kita berdua aja. Oh, mesti dibuka ininya. Ya. Nah, Nah, ini baru bertiga. Ya, yang lain video masih. Oh, videonya masih stop ya? Partisipan Oh. udah 10 orang. Sudah ada 10 orang. 10 orang. Nah. Ada Pak Istanto, Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Agil Yudawan, Pak Dadan Komarudin, Pak Irfansah, Pak Ipang, Pak Agus, Pak Yanriko Krisno Putro. 11 kan. Pak Dadan Komarudin tadi dari mana ya? Pak Dadan dari mana Pak Dadan? Saya dari Gunanusa. Oh, Gunanusa. Oke. Terima kasih sudah hadir, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih. kalau Pak Suprianto, Sama Pak, dari Gunanusa. oh, oke, terima kasih Pak. Jadi saya buka file Excel-nya Pak Didi. Ya. Yang input dari KPMD itu yang kolom HI atau I ya? KBRI 2020. Ya, itu KBLI 2020. Sebetulnya itu ada, sudah di file yang lamanya, tetap itu kodenya. Cuma saya namakan nama subklasifikasinya di deskripsi. Jadi misalnya 41011 itu KBLI konstruksi gedung hunian. Gitu. Jadi bisa terlihat judulnya. Di samping kode ada judul. Itu aja sih sebenarnya yang saya ubah. Kemudian saya menggabung-gabungkan. Jadi misalnya GT001 ini untuk 41011. Integrasi untuk konstruksi bangunan hunian, gedung hunian. Atau kita mulai ya? Boleh, silakan. Boleh. Oke, baik. Bapak sekalian, ibunya nggak ada ya? Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Ya, ini melanjutkan pertemuan kita kemarin gitu. Mengapa pertemuannya dalam 2 hari ini? Karena besok kita dapat undangan dari PUPR. Ini undangan yang ketiga. Undangan pertama dan undangan kedua, Gapendri tidak bisa hadir karena yang undangan yang pertama itu di Bogor dan live lagi. Dan Bogor waktu itu lagi merah gitu. Jadi kita nggak berani datang, nggak ada yang berani datang. Kemudian yang kedua undangannya kita pas lagi Gapendri kan kemarin ada ya gangguan atau musibah, kita terserang COVID. Jadi kantornya tutup hampir 2 bulan ini karena pegawainya ada 4 yang kena COVID gitu. Ya. Nah hari ini kita mempersiapkan untuk undangan yang ketiga. Rasanya nggak pantas kalau Gapendri tidak hadir di
pembicaraan subklasifikasi tentang jasa konstruksi terintegrasi gitu. Ya. Ya. Nah, mereka sudah mengirimkan beberapa file gitu kan, ya isinya ada subklasifikasi yang diusulkan oleh PUPR, kemudian itu dikaitkan juga dengan RBA-nya, risk based izinnya nanti ya, gitu, assessment-nya gitu. Kemudian dikaitkan lagi dengan KBLI. Gitu. Kemarin kita sudah diskusi, jadi mekanismenya kita dokumen awalnya adalah yang disampaikan oleh PUPR. Dokumen awal itu kita hasil pembicaraan kemarin dan kerja Didi sama saya gitu ya, keluar yang semacam ini gitu. Jadi basisnya sama gitu, kolom-kolomnya semua sama. Tapi sebelum ini saya akan masuk dulu perbedaan usulan antara yang baru gitu ya, usulan Gapenri dengan Perlem nomor 5 tahun 2015 yang sebelumnya jadi ya Perlem 5 itu kita cuma punya 5 sub klasifikasi. TI 501, TI 502, 503, 504, 505 gitu. Nah, yang sekarang diusulkan TI 501 di ST 001 itu transportasi. Kemudian TI 502 sumber daya air sama dengan ST 002. Kemudian manufaktur itu masuk di situ ST 003 pertambangan, ST 004 pembangkit gitu. Kemudian TI 504 fasilitas migas itu menjadi ST 005 itu migas dan ditambahkan petrokimia dan industri kimia. Yang baru di ST ini itu adalah yang ST 006, bangunan sipil lainnya. Ya, yang tidak masuk di satu ST 001 sampai 5 masukin ke situ aja gitu. Jadi gitu. Ya. Yang dulunya kita tidak punya itu. Gitu ya. Kemudian TI 505 ya, bangunan gedung ini menjadi GT 01 dan 002 gitu. Jadi nantinya usulan kita dari 5 subklasifikasi menjadi 8 subklasifikasi gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan usulan mereka itu, kalau PUPR itu dulu rasanya nggak tahu, mungkin salah gitu, GT itu kayaknya gedung terintegrasi gitu ya. Kalau ST itu sipil terintegrasi, kayaknya singkatannya gitu ya. Nah, kalau GT-nya itu PUPR itu ada 8 gitu ya. Yang kemarin tabelnya itu ya. Kemudian kalau ST-nya PUPR ada 11. Yang kita usulkan GT-nya dari 8 itu jadi 2 saja. Kemudian ST-nya dari 11 jadi 6 aja. Makin banyak breakdown-nya, saya khawatir nanti makin banyak biaya yang harus dibayar oleh anggota gitu, karena masing-masing harus ada semacam bagian dari sertifikatnya. Itu yang kalau bisa jangan banyak-banyak lah gitu loh ya. Jadi dari 5 ya oke lah jadi 8 gitu. Itu pengantarnya gitu ya. Nanti Didi akan cerita lebih detail dengan gambar yang ada sudah terlihat itu. Apa itu ST 001,
kaitannya nanti yang termasuk di situ apa, dan korelasinya dengan KBLI-nya semacam apa. Nah, yang saya harapkan dari para partisipan ini adalah coba memasukkan hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang belum ada gitu loh. Tadi saya diskusi dengan Pak Ipang dari Meindo, pekerjaannya yang di platform itu apa cukup masuk di migas gitu aja atau gimana? Nah, jadi berarti dalam rinciannya nanti itu kan ada KBLI-nya. Nah, mungkin di dalam KBLI-nya itu tidak 100% persis seperti KBLI, mungkin ada tambahan gitu loh. Jadi kalau misalnya platform belum ada di situ gitu kan, misalnya platform itu kalau migas tadi ST 005 gitu kan, itu kan kaitannya dengan 42915 kalau nggak salah gitu ya. Nah itu 42915 isinya sudah ada platform apa belum gitu. Kalau belum ya kita tambahkan KBLI itu plus gitu loh, supaya bisa dimasukkan ke situ gitu ya. Mungkin pengantarnya itu ya. Silahkan Didi memberikan penjelasan lain lagi ya gitu ya. Oke, silahkan ya. Ya, terima kasih. Jadi saya mulai dari Undang-Undang Jasa Konstruksi dulu ya. Tahun 2017 nomor 2 tentang jasa konstruksi, di pasal 11 itu menyangkut tentang struktur usaha jasa konstruksi, meliputi jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha. Kemudian di pasal 11, pasal 12, jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha konsultansi, konstruksi, kemudian B, usaha pekerjaan konstruksi, dan C, usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, kemudian pasal 14 ini ada sifat usaha, itu dibagi atas dua, itu umum dan spesialis. Sifat usaha yang umum itu ada bangunan sipil. Kemudian ada klasifikasi usaha yang bersifat spesialis itu oleh terdiri dari 5. Kemudian bersifat dengan dan penyewaan peralatan. Kemudian ini penjelasannya, layanan usaha itu diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang umum, pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan atau pembangunan kembali. Dan layanan usaha dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang spesialis dengan berbeda. B, meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi yang seperti lainnya. Untuk klasifikasi usaha itu untuk pekerjaan terintegrasi itu dijelaskan di pasal 15 bahwa pekerjaan klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf C meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Jadi klasifikasinya ada dua, bangunan gedung dan bangunan sipil. Sementara layanan usahanya itu terbagi atas dua, yaitu rancang bangun atau kita sebut design build, dan perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan. Mungkin terjemahan dari EPC, Engineering, Procurement, dan Construction. Nah ini sejarahnya, klasifikasi usaha jasa konstruksi terintegrasi itu dimulai pada tahun 2012, yaitu masih dalam bentuk SK LPJK. Jadi terbagi atas 4 subklasifikasi. Yang pertama itu industri proses, kodenya 41. Yang kedua industri manufaktur, kodenya 42.
Kemudian infrastruktur non sipil kodenya 43 dan infrastruktur sipil. Ini 2012. Tertera di SBU pada saat itu. Kunci nggak ada. 11 keluarlah Perlem LPJK nomor 5 itu merubah dari subklasifikasi yang dulu menjadi klasifikasi TI terbagi atas 5 subklasifikasi yang kita tahu tadi 501 yaitu untuk infrastruktur transportasi, kemudian 502 untuk pekerjaan konstruksi penyaluran air dan sanitasi, kemudian TI 503 untuk jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur, dan keempat jasa terintegrasi untuk fasilitas minyak dan gas. Dan terakhir adalah TI 505 pembangunan jasa terintegrasi untuk bangunan gedung. Nah, menyesuaikan klasifikasi yang ada di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tadi, maka mau tidak mau kita akan mengikuti undang-undang itu, di mana terbagi atas 2 klasifikasi untuk jasa terintegrasi terbagi atas 2, yaitu bangunan gedung yang dikodekan dengan GT, mungkin gedung terintegrasi ya, itu kita bagi menjadi 2, yaitu gedung untuk hunian kodenya GT001 dan gedung untuk non hunian GT002. Nah, sebetulnya kalau usulan PU itu bangunan gedung ini bagi cukup banyak ya, tapi kita rangkum menjadi dua saja, hunian dan non hunian. Kemudian yang bangunan sipil dengan kode ST itu terbagi atas 6 subklasifikasi. Jadi ST001 yaitu pekerjaan transportasi, jadi sama seperti TI 501. Kemudian pekerjaan terintegrasi untuk konstruksi prasarana dan prasarana sumber daya air ST002. Kemudian pekerjaan terintegrasi untuk tambangan. Ini kita masukkan yang baru TI 003, ST003. Kemudian untuk pekerjaan terintegrasi konstruksi pembangunan listrik itu TI ST004. Dan pekerjaan terintegrasi minyak dan gas, petrokimia dan kimia ST005, dan ke-6 pekerjaan terintegrasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya. Jadi ada 2 subklasifikasi di klasifikasi bangunan gedung dan 6 subklasifikasi di klasifikasi bangunan sipil. Nah, ini secara detail kita coba lihat di file Excel-nya. Jadi ini adalah satu file yang dikirim dari PUPR. Jadi ada 3 sheet di dalamnya. Ini sebetulnya judul filenya mengenai analisis dasar RBA, perizinan berusaha jasa konstruksi KBLI 2020 terhadap dampak bahaya K3L. Jadi ini sheet pertama itu berisi indeks bahayanya. Kemudian di sheet kedua mengenai matriks non KBLI untuk perizinan jasa konstruksi pada KBLI 2020. Jadi di kolom kedua ini misalnya mengenai SBU, ini yang ada di sertifikasi yang sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK. Ini padanannya di tabel paling kiri, paling kanan, itu mengenai KBLI yang terkait. Nah, secara detail nanti ada di sheet ketiga. Ini sheet yang sudah kami edit ya, modifikasi berdasarkan pembagian tadi yang di awal.
Jadi ST001 atau mulai dari yang tadi GT001, judulnya tadi pekerjaan terintegrasi untuk konstruksi bangunan gedung dan gedung hunian. Ini padanannya adalah 41011 pada KBLI 2020. Konstruksi bangunan gedung hunian. Nah, ini di kolom-kolom berikutnya ini sebetulnya nanti perlu dievaluasi lagi terkait dengan resiko bahayanya ya. Ini ada kolom-kolomnya. Mungkin bisa minta bantuan dari bagian HSE, dari anggota Kendri ya, bisa mengevaluasi. Karena ini terkait dengan risiko di setiap pekerjaan yang ada ini ya, yang terkait dengan pekerjaan terintegrasi. Kemudian di subklasifikasi berikutnya kita sebut GT002. Ini mencakup ada beberapa, ini adalah judulnya adalah konstruksi pekerjaan terintegrasi untuk konstruksi bangunan gedung non hunian. Ini mencakup di dalamnya adalah konstruksi gedung perkantoran, kodenya 41012, kemudian konstruksi gedung industri 41013, konstruksi gedung perbelanjaan 41014, konstruksi gedung kesehatan 41015, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung penginapan, kemudian konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga. Awalnya pihak PUPR menginginkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kode KBLI ini menjadi subklasifikasi terintegrasi tersendiri. Tapi sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh Pak Isanto, supaya lebih simpel, kita kelompokkan ini sebagai kategori gedung non-hunian. Jadi nanti subklasifikasinya cukup satu dengan kode GT002. Untuk selanjutnya ST itu pekerjaan terintegrasi untuk konstruksi transportasi. Ini padanannya adalah bangunan sipil, jembatan, jalan layang, flyover, dan underpass 42102. Namun kami mengusulkan bahwa di dalam subklasifikasi ST001 ini juga meliputi konstruksi bangunan sipil jalan 42101, konstruksi jalan rel 42103, konstruksi terowongan 42104, konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi 42205. Sengaja kami kasih warna biru ini sebagai usulan bahwa di dalam ST001 ini mencakup 5 kode KBLI di dalamnya. Karena mungkin terkait dengan transportasi. Kemudian ST002 kita menggabungkan ada 3 kode klasifikasi KBLI, ditambah lagi ada beberapa usulan. Jadi untuk ST002 ini pekerjaan terintegrasi untuk konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air, penyaluran air, dan pekerjaan sanitasi. Itu meliputi kode 42202, konstruksi bangunan sipil pengelolaan air bersih, 42203, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, 42201, konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana pengelolaan limbah padat, cair, dan gas. Jadi ini untuk pengolahan limbah ya. Nah, yang biru ini adalah usulan yang akan kami ajukan.
bahwa di sini termasuk juga kode KBLI yang dua ini, yang warna biru. Selanjutnya adalah 42911, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air. Selanjutnya 42912, konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan. Dan kita masukkan juga usulan meliputi 42913, konstruksi bangunan pelabuhan perikanan, 42914, pengerukan, 42922, jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai. Jadi ini yang kita masukkan ke dalam subklasifikasi ST002. Selanjutnya ST003, judulnya adalah pekerjaan terintegrasi untuk konstruksi industri pertambangan. Ini padanannya ke kode KBLI 42916. Judulnya sama, konstruksi bangunan sipil pertambangan. Kemudian selanjutnya ST004, kita beri judul pekerjaan terintegrasi untuk konstruksi pembangkit listrik, di mana meliputi kode KBLI 42917, yaitu konstruksi bangunan sipil panas bumi, 42204, konstruksi bangunan sipil elektrikal. Kemudian kita usulkan masuk di dalamnya ini 42921, konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air. Jadi karena bagian juga dari pembangkit, reservoir untuk pembangkit, kita masukkan di dalam ST004. Selanjutnya 43211, instalasi listrik. Jadi pekerjaan instalasi juga kita masukkan kode KBLI-nya ke dalam ST004. Berikutnya ST005, kita beri judul pekerjaan terintegrasi untuk konstruksi pengolahan minyak dan gas, petrokimia dan kimia. Kode KBLI-nya 42915, yaitu konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi. Kita mengusulkan kode 43223, yaitu pekerjaan instalasi minyak dan gas. Selanjutnya adalah kode 42923, konstruksi bangunan sipil, fasilitas pengolahan produk kimia, petrokimia, farmasi, dan industri lainnya. Jadi ini yang masuk dalam ST005. Dan terakhir adalah ST006. Kita beri judul pekerjaan terintegrasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya. Itu meliputi 42918, konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga, 42924, konstruksi bangunan sipil fasilitas militer dan peluncuran satelit. Jadi kurang lebih KBLI yang ada atau yang diusulkan oleh PUPR menjadi subklasifikasi terintegrasi kita sudah rangkum semua, tapi dipadatkan menjadi 6 subklasifikasi ST dan 2 subklasifikasi GT. Dari tabel ini mungkin selanjutnya kita perlu mereview atau ya mereview kembali kolom-kolom berikutnya, mulai dari kolom 7 sampai kolom 10, sampai kolom 16, dikaitkan dengan resiko atau ya tadi RBA. Mungkin nanti minta bantuan dari tim atau bagian yang paham tentang FHSE mungkin. Jadi bisa diperkaya di kolom-kolom berikutnya. Mungkin itu dari saya, Pak Istanto. Oke, baik. Terima kasih, Didi. Ya. Jadi kita tahu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu, kalau diringkas, jasa konstruksi terintegrasi itu ada 2, design build dan EPC. Yang GT itu adalah design build. Yang ST itu adalah EPC. Jadi membacanya begitu. Ya. Nah,
silakan. Jadi apakah ada yang perlu ditambahkan? Mungkin ST007 apa begitu? Dan atau ada pekerjaan-pekerjaan yang belum masuk di situ. Gitu. Kadang-kadang di KBLI itu memang kurang cocok gitu kan. Jadi saya lupa di KBLI berapa begitu. Itu ada pipa dan kabel telekomunikasi dan listrik gitu kan. Jadi kalau menggelar kabel listrik di bawah laut itu masuk di situ atau masuk atau pipa listrik di bawah pipa gas atau pipa minyak di laut itu di bawah laut itu masuk di mana gitu loh. Itu barangkali yang dan itu kenapa di design build itu atau GT itu 0102 ini rujukannya adalah pembagian konstruksi di Inggris ya dia. Iya gitu. Saya masih kalau ST01, 02 dan lain-lain itu kan pembedanya jelas gitu ya. Pembedanya jelas, bentuknya jelas, pekerjaannya juga beda gitu. Tapi ini GT01 dan GT02 ini pembedanya nggak gitu jelas gitu. Artinya gini, di dalam desain build-nya itu persisnya perbedaannya apa sih gitu loh. Itu yang sebab kalau dulu bangunan itu dibagi oleh beberapa kategori yang dilihat dari masalah sulitnya untuk membuat perencanaannya gitu. Membuat apartemen dengan membuat rumah sakit itu memang beda gitu loh. Rumah sakit itu rumit gitu karena banyak instalasi yang harus ditambahkan, ya kan? Banyak pencegahan penularan virus gitu ya, sehingga sistem AC-nya juga berbeda gitu kan. Misalnya di ruang operasi gitu kan, di ruang operasi itu tekanan di dalam ruangan harus lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di luar ruangan. Sehingga kalau dibuka itu bukan aliran masuk tapi aliran keluar yang terjadi. Sehingga virus yang ada di luar tetap aja nggak bisa masuk meskipun pintunya terbuka sebentar gitu. Jadi, nah itu pembedanya nggak jelas gitu. Tapi di sini antara hunian dan non hunian ini bisa debatable lah gitu. Jadi itu. Dan kalau misalnya pembedanya tidak terlalu signifikan gitu ya, ya udah kita jadiin satu aja gitu loh, GT001 aja semua gitu loh. Gitu. Kecuali kita punya alasan yang tepat untuk membedakan antara GT1 dan GT002 gitu. Kira-kira gitu. Silahkan Pak Iwan kalau mau memberikan tanggapan. Jadi kolom berikutnya, kolom berapa? 7 sampai 16 itu nantilah itu ya. Tapi kolom 1 sampai 6-nya ini dulu aja kita bicarakan. Oke, silahkan. Siapa yang mau beri ini, Pak Iwan? Mengenai Atau file paling saya share di chat ya. Kalau mungkin bisa di-download. oke, apa yang ditulis di chat ini ya? Oke, govern itu everyone. Silahkan dimulai Pak Istanto. Di atasnya ada file-file nggak kelihatan. Ada ya. Bisa di-download itu.
1, 2, 3. Nah. Jadi silahkan download yang file tadi ya. File yang tadi dipresentasikan ada di sini semua. Gitu. Pak Rizko barangkali ada masukan? Pak Ipang? Tapi udah mulai in ya Pak ya. Kalau kemarin bengong, sekarang udah tahu kan Pak ya? Sudah. Pak Hadi ada masukan? Belum Pak Yus, belum. Yang banyak kerjaannya di platform nih. Pak Iwan, waktu ngerjakan proyek di Ponorogo itu, apa nama proyeknya Pak? Tripatra? Kan ada 5 paket Pak ya? Pak Iwan? Apa masih di mute Pak Iwan? Oh enggak tuh. Oh sekarang di mute. Ya, nggak kedengaran. Nggak kedengaran suaranya Pak Iwan? Tadi bagus suaranya. Nggak kedengaran? Belum kedengaran. Tadi oke kan? Sekarang malah mute. Coba di unmute. Pak Iwan, coba di gambar mic ada tanda panah ke atas. Itu di select microphone. Nah, itu ada same as system sama satunya di bawahnya lagi. Coba di select antara dua itu. Mungkin mau di restart dulu. Atau yang dari Tripatra sebelum nunggu Pak Iwan, waktu di Ponorogo itu kan ada pekerjaan yang gede itu ya. Terus paketnya ada 5 gitu ya. Saya lupa. Salah satu paketnya kan Tripatra gitu kan. Terus ada lagi yang lain gitu kan. Ada misalnya dari kapal ke darat itu kan ada pemasangan pipanya gitu kan. Kemudian nanti dari darat ke tempatnya Tripatra, kemudian ada fasilitas lain-lainnya gitu. Saya lupa 5 paketnya itu apa aja ya? FPSO, pipeline, ORF, sama general facility. Yang satunya lupa, Pak. Cepu. Ya, cepu ya. Oke, Pak Dadan. Salam buat Pak Edi ya. Iwan kenapa tadi oke mendadak jadi hilang? Nah, kembali ke fasilitas yang di Cepu itu apa semuanya udah masuk di ST 1 sampai 6 gitu ya? Pak Rizko atau Pak Harsya?
Ada yang pernah ngerjakan bendungan nggak ya? Karena bendungan itu sumber daya air, tapi juga pembangkit listrik gitu. Iya, bisa 2 dan 4 ya. Iya kan? Bisa 2 dan Iya. 4 gitu. Kalau macam kompresi PCI cepu tadi, kayaknya di sini hanya masuk ST05 saja ya, Pak ya? 05 aja ya? Iya, kecuali yang Oke. onshore receiving-nya itu kan CP line-nya 6 bisa masuk di sana. 5 dan 6 saja kayaknya. 56 ya? Oke. Cuma itu doang sih, Pak. Oke. Kalau buoy-nya itu masih 05 ya? Masih migas ya? Oh, yang offshore-nya ya, Pak ya? Ah, Offshore-nya mungkin cuma jatuh ke ST05 itu saja, Pak, harusnya. Oke. Bukan ke nomor 2 sumber daya air. Bukan, ya oke. Ya. Oke. Ada yang lain mau kasih komen? Ya. Apa cukup tadi dari TI 501 sampai 505, kemudian menjadi ST-nya 101 sampai 006, kemudian GT-nya 001 sama 002. Gitu. Pak Iwan masih belum sukses? Mungkin yang tugas kita ini memberikan argumen atau alasan ke PUPR besok itu yaitu tadi pembeda antara GT001 GT002 yang signifikan ya. Apakah dari sisi resikonya atau dari sisi teknis bangunannya. Pak Iwan pakai laptop? Kalau pakai laptop Iya, Pak. barangkali dicap. Ini udah oke ya? Ganti pakai ini, Pak, apa? HP. iPad. Oke. iPad. Oke. Tahu kenapa nih tiba-tiba ini apa? Audionya laptop saya hilang suaranya. Kemarin saya juga ngalami gitu, pas mau presentasi hilang gitu kan. Waduh, terpaksa langsung ganti pakai HP gitu. Oh. Iya. Oke, Pak Iwan ada masukan ya? Apa? Nggak ada sih, Pak. Artinya semuanya kayaknya udah komprehensif. Cuma yang no TI itu aja, bangunan sipil telekomunikasi yang emang nggak bisa kita taruh di tempat lain ya, Pak. Iya. Ya, itu ada peluncuran satelit gitu kan. Pernah ada yang punya pekerjaan nggak ya? Peluncuran satelit itu? Iya, nggak. Belum ada ya? Belum ada. Tapi itu kan kaitannya dengan telekomunikasi gitu ya. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, kita masuk ke kolom 6 dan 7. Kolom 7 sama kolom 17 ya tadi. Nah. Ini pasti Pak Didi sama saya nggak tahu nih. Karena risikonya ini yang paling tahu ya yang ahli HSE itu. Ya. Betul, Pak. Gitu. Jadi gimana caranya kita memberikan masukan di situ? Pak Ipang ada masukan, Pak?
Belum. Tentang HSE bisa bantu nggak, Pak? Saya masih kurang menguasai. Hmm. Nanti kita masuk ke isu kaitannya GT dan ST ini dengan OSS. Itu barangkali Pak Riko nanti bisa, dan Pak Arsya ya. Silakan Pak Riko, Oh Pak ya, Arsya. Atau pertanyaannya dibalik lah ya. OSS itu dengan CIVD itu kira-kira secara prinsip bedanya apa Pak ya gitu? oh kalau OSS ya saya izin jawab. OSS itu kan apa single apa submission system gitu Pak ya. Kalau CIVD ini kan yang CIVD SKK migas. Oke. Nggak, artinya secara sistemnya bedanya apa ya? Dia nggak terkoneksi kalau CIVD ke OSS Pak. Nggak connect. CIVD hanya dibikin secara online untuk beberapa PSC di bawah SKK migas. Oh gitu ya. Ada kira-kira 18 sampai 20 PSC. Jadi kalau kita masukin basic ke data administrasi perusahaan kita, nanti ke 18 atau 20 perusahaan PSC di bawah SKK Migas udah otomatis bisa lihat data kita. Jadi kita hanya butuh satu dokumen saja untuk ngikutin tender di situ. Oke. Gitu. Ada yang bisa ditarik pelajaran yang bagus dari CIVD ke sistemnya PUPR nanti gitu, bisa nggak? Atau memang sama sekali beda gitu ya? Soalnya kalau untuk tender ya mestinya sama ya gitu loh. Iya. Mestinya prinsipnya kan mestinya sama CIVD dengan OSS gitu ya. Atau OSS betul, hanya izin aja gitu loh. Tapi ya sama lah ya mestinya. Iya sama. Mestinya bisa diadopsi CIVD itu di PUPR. Di situ bisa kelihatan ini apa kualifikasi setiap perusahaan. Perusahaan ya. Apa aja yang mereka punya di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan di bawah yang anggota CIVD ini, mereka bisa kalau misalnya sistem apa undangan, mereka tinggal sortir siapa yang punya klasifikasi ini. Nah, mereka bisa tinggal langsung undang. Oke. Yang saya sering dengar permasalahannya itu pada saat mengisi form atau borang di OSS maupun di CIVD itu yang menjadi patokan adalah KBLI ya, bukan kode subklasifikasi di SBU. Gitu. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan dari teman-teman, ini KBLI-nya yang mana ini untuk TI 504 atau TI 503? Nah ini tentu dengan adanya tabel seperti ini tidak diharapkan ke depannya tidak
menjadi satu pertanyaan atau masalah lagi ketika mengisi form atau berang di CIVD terkait Betul. Betul Pak Didi. Di apa kalau seringkali tender itu PSC pun juga memakai kode yang itu KBLI itu Pak. 41 sekian sering jadi bukan kode LPJK yang dipakai. Gitu. Jadi seringkali kita juga dapat pertanyaan gitu dari teman-teman yang lain. Cuma saya lihat kayaknya masukkan aja nggak semua PSC ikut KBL. Kalau saya lihat masih ada kode beberapa dan mungkin kode LPJK. Pertanyaannya bisa gini, ya misalnya ST 005 gitu kan. KBLI-nya kan banyak di situ ya. Padahal yang kita tulis cuman ST 005. Dari KBLI yang segitu banyak, katakanlah ada 3 gitu KBLI yang masuk di 005. Terus nyatetnya di seleksinya di komputernya itu gimana ya? Misalnya kalau ST 005 itu digitnya tidak digitnya 5 ya, 42915 gitu. Mungkin 5. digitnya 5 kan? Kalau digitnya kan 5 banyak bedanya gitu. Kalau digitnya cuma 429 gitu kan? Itu ya udah masuk aja gitu. Yang bakal susah kan di situ. Ya kan? SBU-nya menyebutkan ST 005 gitu kan? KBLI-nya banyak gitu kan. Nah, nanti kalau mau nanya yang pernah bikin migas platform gitu kan. Kan yang 5 digit gitu yang muncul gitu. Kalau tadi ya penjelasannya bahwa si IVD itu kalau mau ngundang tinggal kemampuannya gitu kan. Nah, kemampuannya itu kan ada di digit kelima itu kan ya. Sementara yang kita masukkan di OSS nggak tahu digit yang mana gitu ya. Gimana Pak Riko? Jadi gitu. Yang dimasukkan ke OSS. Yang KBLI Pak Arsya mungkin bisa bantu. Ini untuk pemahaman kita aja ya, pemahaman kita aja gitu kan. Ya. Pak Arsya mungkin bisa bantu. Pak Ipang waktu masukin OSS gimana Pak KBLI-nya Pak? Halo Pak, kita lagi di kantor nih agak putus-putus, bisa tolong diulang Pak? Pada waktu masukin OSS itu KBLI-nya yang dimasukin gimana ya? Kan misalnya ST 005 itu KBLI-nya kan banyak gitu kan. Sertifikat kita kan SBU-nya cuma bunyinya ST 005 gitu kan. Gimana? Jadi tahapnya tadi kan kita soal usulan kita
dari 5 TI gitu kan, 501 sampai 505, kemudian berubah menjadi 6 ST 2 GT. Itu udah selesai karena nggak ada masukan tambahan. Sekarang bagaimana mengkaitkan ini dengan KBLI dan OSS gitu loh. Karena tadi mengapa diperlukan rincian, karena nanti kan diseleksi siapa yang punya ST005 ahli dalam platform gitu misalkan. Kalau di yang sepengetahuan saya, Pak, setiap perusahaan kan nanti punya NIB, Pak, bisa ngeprint NIB setelah mereka update OSS-nya itu. Nah di NIB itu nanti muncul semua kode KBLI apa saja yang dimilikin gitu, Pak. Gitu. Oh, gitu. Nah untuk nguploadnya ya kita berdasarkan maksud dan tujuan yang ada di dalam aktanya. Kalau misalnya pekerjaannya, halo? Halo, ya. Kedengaran Pak. Jadi gini Pak, OSS itu kita tidak memasukkan KBLI Pak. Yang memasukkan KBLI itu nanti dari notaris lewat sistemnya notaris lewat ke Kumham. Di situ disesuaikan dengan maksud dan tujuan yang tertera di akta kita, Pak. Jadi di OSS sendiri kita tidak menginput KBLI ya. Oh gitu, nggak. Ya, tapi kita memastikan bahwa KBLI yang kita inginkan itu diinput oleh si notaris dong ya, karena iya, dimasukkan ke dalam akta perusahaan. Jadi apa yang kita inginkan kita pastikan deskripsinya itu sudah tercantum di dalam akta kita sehingga si notaris melihat deskripsi ini KBLI-nya ini gitu. Yeah. Itu yang KBLI itu yang kita inginkan kan. Setelah semua itu jadi dan di approve semua, jadi NIB kita ya, NIB kita udah diperbaharui. Jadi pada saat kita ngeprint NIB kita yang terbaru, semua KBLI yang misalnya ini perubahan KBLI yang ada ini nanti akan muncul di NIB kita, gitu Pak Is. Iya, yang masukkan ke notaris ya. Atas permintaan kita yang tertuang di dalam akta kita. Akta itu kan anggaran dasar ya. Anggaran dasar ya Pak. Anggaran dasar. Nah, kalau kita masukkan semua list, ya, itu kan dilawankannya gitu deh, sama itu tadi kan ST01, ST02, ST03 gitu kan. Kalau enggak, ya semua perusahaan sama kualifikasinya, masukin aja semua gitu kan. Tapi dia sebenarnya nggak punya sertifikat SBU-nya gitu loh. Gimana ya? Nah itu Pak Arsa, apakah notaris verifikasi apa yang kita upload itu ada supporting dokumennya, misalnya seperti SBU-nya, itu oleh notaris atau oleh tim dari BKP sama OSS itu? Jadi kalau ini Pak Iwan, kalau kita masukin KBLI itu ya, notarisnya berpegang pada rapat umum pemegang saham, keputusan RUPS dari pemegang saham, yang mana di dokumen itu sudah mencantumkan seluruh KBLI yang akan kita masukkan gitu Pak. Nah, kalau notaris sih dia nggak ngecek ke SBU kita ya Pak ya. Jadi dia sudah berpegang pada dokumen RUPS tadi yang sudah ditandatangani oleh pemegang saham, itu dia sudah sudah otentik gitu Pak. Dari BKPM yang punya OSS-nya siapa sih BKPM ya? BKPM ya. Jadi BKPM akan verifikasi lagi nggak Pak? Kalau sejauh ini
dia akan memverifikasi, rasanya iya ya Pak ya kalau saya nggak salah itu, karena saat kita input di OSS, nah itu nanti kan kita masukin tuh Pak ininya bidang usaha kita tuh gitu. Yeah. Nah itu ada semacam lampiran lah yang kita masukkan gitu. Nah yang kita masukkan itu SBU atau KBLI-nya ya? Yang pasti bukan KBLI Pak, karena belum dalam proses pengesahan di OSS kan di BKPM. Waktu proses pengesahan atau verifikasi dari tim OSS di BKPM, mereka ngecek dokumen yang kita upload atau enggak? Atau di SBU ini kita upload enggak ke OSS sebagai bukti bahwa yang kita KBLI yang kita minta ini memang kita punya SBU-nya gitu. Gimana Pak Arsa? Sebentar, semestinya iya ya Pak. Seharusnya iya itu. Kita masukkan si SBU ini sebagai dasarnya kan itu Pak gitu. Iya. Dalam sistem. Soalnya kalau enggak kan setiap perusahaan ya isi iya, aja betul. gitu. Perkara dia punya SBU atau enggak. Iya betul Pak. Jadi itu dasarnya kita pakai KBLI itu adalah SBU itu. Gitu. Berarti SBU kita harus diupload pada saat diupload oleh si notaris pada saat dia mengisi KBLI-nya. Di mana? Di Kumham. Ke OSS. Iya ke betul. BKPM. Iya. Mungkin bukan notaris yang upload Pak. Kok rasanya aneh ya kalau notaris yang masukin ke OSS? Jadi dari perusahaan setelah NIB keluar itu nanti kan akan diurus lagi ada izin-izin gitu. Misalnya IJK itu nanti harus melampirkan SBU-nya. Jadi NIB bisa saja banyak KBLI-nya banyak, tetapi belum tentu mendapatkan IUJK yang sesuai gitu kan. Artinya IUJK itu berdasarkan SBU yang keluar. Dan itu diurus pada tahap berikutnya. Oh, NIB udah keluar dulu ya Pak? Ya, NIB keluar, tapi IUJK belum. NIB IUJK-nya? Ada perbedaan antara NIB dengan IUJK. Jadi NIB-nya memang nantinya bisa terbit dulu Pak setelah notaris input. Iya. Tapi IUJK-nya yang nanti bisa ketahan di situ sih Pak. Dan OSS punya hak nantinya kalau kita tidak bisa membuktikan untuk dicabut oleh mereka. Jadi gampangnya kalau kita masukkan di dalam akta kita, katakanlah kita bilang kita mampu 10 item nih, gitu kan, 10 kompetensi, gitu ya. Itu masuk ke apa tadi NIB, gitu. NIB masuk ke NIB itu 10 item. Kemudian pada waktu mau dapat IUJK itu dicek dari 10 itu Anda punya pengalaman yang mana sih? Oh saya cuma punya pengalaman 5, jadi cuma 5 yang keluar, gitu kan ya? Ya. Logiknya gitu ya? Ya, gitu Pak. Oke. BU itu. Jadi ujungnya bukan tetap masih IUJK, bukan NIB ya? NIB cuma kemauan dari perusahaan itu maunya boleh apa gitu kan, gitu. Tapi bisanya apa atau pengennya apa gitu, pengennya apa tapi bolehnya apa atau bisanya apa itu dengan SBU gitu. Ya tadi pengennya 10 tapi bisanya cuma 5 ya dikasihnya 5 gitu kan. Gitu kira-kira logiknya ya. Ya, gitu. Okay.
Dengan kata lain, NIB itu diisi sama notaris sesuai dengan akta kita, gitu kan, atau akta masing-masing. Kemudian IUJK kita yang masukkan SPU-nya isinya apa, gitu kan. Oke. Oke. Tapi masih ada pertanyaan saya, misalnya SI 005 gitu kan. Itu kan ada migas, ada petrokimia, ada kimia. Gitu kan. Yang punya migas doang, itu dapat juga kan ST 005. Yang punya petrokimia doang juga punya kan, dapat juga ST 005. Iya mestinya ya. Mestinya kan gitu. Salah satu dari KBLI itu asal memenuhi syarat dia dapat ST 005 gitu. Tidak berarti bahwa ST 005 hanya diberikan harus semua KBLI ada di situ gitu. Semua KBLI dikuasai gitu. Enggak kan? Either one aja kan. Oh, karena KBLI kan KBLI memisahkan. Berbalik. Jadi kalau sudah punya ST 005, dia otomatis bisa mengusulkan 2 atau 3 KBLI gitu. Nah, untuk dapat 005 itu kan dia harus memenuhi KBLI itu kan? Enggak, kalau ST 005 itu kan adalah satu asesmen sendiri dari GAPTA atau LPJK ya, yang punya kriteria tersendiri mengenai ST 005. Jadi, nah kriterianya itu kan juga kompetensi yang dia pernah lakukan kan gitu kan? betul. Ya, nanti kita akan membuat sendiri aturannya. Untuk mendapatkan TI 5005 bisa menunjukkan betul, aturannya bisa berbeda, tapi prinsipnya aturan itu kan menyatakan kompetensi dia ada di mana gitu kan? Ya. Intinya kan itu sama gitu kan? Apakah dia punya kemampuan di migas? Apakah dia punya kemampuan juga di petrokimia? Apakah dia juga punya kemampuan dari industri kimia? Kan salah satu dari itu mesti dikuasai untuk mendapatkan SI 005 gitu kan? Betul. Betul kan? Misalnya dia punya proyek membuat pabrik pupuk gitu kan. Kemudian mengajukan ST ke LPJK atau ke KPMG. Dia bisa membuktikan dia dapat kan? Oke. Apakah itu berarti dia juga boleh mengerjakan migas gitu? Kalau dia sudah karena dia punya ST 005 gitu. Otomatis bisa. Karena dia bisa membuktikan salah satu persyaratannya. Okay. Jadi bisa dia melalui jalur migasnya atau jalur petrokimia gitu. Kecuali kalau kita memisahkan sendiri ST 005 untuk migas dan ST 006 untuk petrokimia, bisa jadi lebih ya, tapi makin ribet ya. Jadi di KPMG pada prinsipnya sebuah perusahaan kalau mereka punya pengalaman proses, mereka dianggap mampu bukan mampu ya, entitled untuk dapat oil and gas sama petrokimia gitu kan. Ini assessment di KPMG kan ya Pak. Walaupun nggak masalah walaupun di KBLI-nya dipisah, tapi cara KPMG mengakses perusahaan itu berdasarkan kemampuan prosesnya ya. Pengalaman proses. Jadi karakternya ini hampir sama antara migas dan petrokimia. Jadi di dalam klasifikasi umumnya itu adalah produk kimia ya.
kimiawi sehingga pasti ada prosesnya. Harus ada proses engineering di situ. Jadi memang bisa digabung jadi satu subklasifikasi. Iya. Oke. Kebetulan ini contohnya yang memang prinsip prosesnya hampir sama gitu ya. Prinsip prosesnya atau ada prosesnya ya gitu, ada prosesnya. Tapi kalau misalnya tadi yang ST002 ya, sumber daya air tuh. Itu konstruksi penyegah penahan pantai itu dengan proses air limbah atau proses air bersih kan jauh benar gitu. Beda konstruksinya Pak ya? Kalau masuk ke dalam kelompok itu, dia ngerjakan itu terus boleh mengerjakan yang sana gitu. Tapi kan kompetensinya sangat jauh gitu loh. Kalau tadi migas, petrokimia sama industri kimia itu karena kurang lebih ada proses yang mereka harus kuasai lah gitu ya. Salah satu, kalau sudah bisa dipupuk ya bisa dimigas, gitu, kasarnya gitu kan. Tapi kalau ini penahan pantai dengan apa namanya? Dengan fondasi air. Itu kan penjaga air laut gitulah ya, dengan instalasi air bersih dan air kotor itu kan jauh berbeda ya. Artinya kalau prinsip yang di migas itu kita pakai, pengelompokan itu mesti hati-hati gitu loh. Jangan dia cuma punya sesuatu, karena masuk ke kelompok itu, dia bisa ngerjakan sesuatu yang dia sebetulnya nggak bisa dia kerjakan gitu. Betul Pak, betul. Ya kan kalau misalnya tadi pencegah pantai kan asal dia bikin trapot aja, taruh di laut, selesai gitu kan. Gitu. Tapi dia kalau di instalasi air limbah atau air bersih, itu kan juga ada prosesnya gitu kan. Bagaimana membuat si kotoran fisiknya, ada flokulasi supaya kotoran fisiknya mengendap gitu kan, baru dibuang. Bagaimana proses kimianya, bagaimana proses biologisnya gitu kan. Itu kan sangat berbeda dengan konstruksi penyegah pencegah pantai tadi ya. Poin yang saya terima artinya pengelompokannya kita harus hati-hati gitu. Iya. Gitu. Jadi seharusnya dipisah ya Pak ya? Iya mestinya gitu. Artinya selalu kita punya pengertian kalau diberikan salah satu dari KBLI itu dia bisa mengerjakan KBLI yang lain gitu loh. Betul. Kasarnya gitu. Kalau dia bisa mengerjakan proses air limbah, dia pasti bisa mengerjakan proses air bersih gitu kan. Karena prinsipnya sama itu. Gitu loh. Cuman keluarannya yang satu harus bisa katakanlah bisa diminum gitu kan. Yang satu nggak perlu diminum gitu. Tapi prosesnya ada flokulasi, ada kimiawi, ada bakteri, gitu, biologis, gitu. Sama. Yang pakai pompa, pakai backboss, pakai itu segala gitu. Pendekatannya mungkin gini, bisa kita akan kita definisikan nanti di kolom-kolom berikutnya ya, mungkin di kolom 8, 9, 10 itu potensi misalnya. Dari sisi risiko yang sejenis itu bisa satu kelompok. Kalau tadi kan bicara teknologinya mungkin ya. Nah, ini bicara kompetensinya gitu ya. Bukan bicara risikonya, tapi bicara kompetensinya. Bisa nggak dia ngerjakan gitu. Bisa nggak dia ngerjakan gitu. Analoginya anak kelas 1 bisa nggak ngerjakan pekerjaan anak kelas 1 SD, bisa nggak ngerjakan pekerjaan anak SMP gitu loh.
ya harusnya semua satu pintu itu grade-nya sama, bukan analogi SD ke SMP tapi Ya gitu, karena dia cuma bisa satu, tapi karena dikelompokkannya sama dengan yang 5, jadi dia bisa ngerjakan 5 gitu. Jadi analoginya mesti begitu gitu loh. Kalau kompetensi. Makanya pengelompokannya mesti hati-hati gitu. Tadi saya ambil contoh pencegah pantai itu. Itu pencegah pantai nggak ada prosesnya gitu kan. Tapi kalau dia dari pekerjaan pencegah pantai dia dapat ST002, berarti dia boleh mengerjakan pengolahan air limbah gitu. Itu kan logik yang nggak pas gitu. Oke, artinya kita mesti hati-hati dalam pengelompokan itu gitu loh. Jadi misalnya kalau tadi kita masukkan itu ke dalam ST002, kita cabut, kita pindahkan ke ST006. Gitu loh. Ya, yang khusus yang pelabuhan ya Pak. Pelabuhan jetty gitu-gituan ya. Yang 002 tetap ini konstruksi bangunan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah. Iya. Tapi yang untuk konstruksi bangunan pelabuhan mesti dibedain Pak ya. Iya. Saya juga nggak ngerti kenapa itu tidak termasuk di bangunan gedung ya. Misalnya pelabuhan, bandara itu kan gedung gitu ya. Ininya dermaganya. Ya sama, dermaganya kan juga bangunan. Oh, nggak ada faktor gelombang air dan sebagainya. Iya. Beda ya Pak? Sama ya Pak? Ya, saya nggak tahu ya. Makanya pembedanya itu di gedung mesti jelas gitu apa gitu. Yang masuk ke ST sama masuk ke GT itu apa bedanya gitu. Oke. Nanti kita elaborate lagi dah. Tapi gimana kolom 7 sampai kolom 18 itu gimana ya? Itu juga harus diinin Pak ya, perlu waktu lagi ya. Perlu waktu itu sih kalau itu. Atau kita gini aja. Kalau usulan kita disetujui baru kita elaborate yang itu gitu loh. Tapi kalau kita udah bikin nggak disetujui ya percuma juga kan? Iya Pak, betul. Ya. Besok kita kira-kira gitu aja. Gimana ini kalau disusulin. kita gitu? Iya. Gitu. Kalau ini disetujui baru kita elaborate gitu. Kalau nggak disetujui, kita udah jauh-jauh mikirin, ternyata nggak disetujui gitu. Iya, iya. Setuju Pak. Ya, gitu. Ya. Boleh. Oke. OSS tadi udah, NIB OSS sudah. Kemudian saya kira kalau memang teman-teman tidak ada masukan lagi dari ST01 sampai ST06 dan GT1 dan GT2 ya besok itu aja kita bawa gitu, nanti kita lihat perkembangannya. Jadi ST02 itu perlu direview lagi Pak ya? Oh ya, pengelompokannya nanti kita lihat lagi gitu loh. Sama yang GT Pak, GT02 karena di situ ya kebetulan tadi Pak Istanto cerita yang namanya bangunan rumah sakit sama bangunan hotel beda kompleksitasnya gitu kan. Iya. Berarti nggak boleh dalam satu ini
subklasifikasi dong. Ini karena GT002 ini di sini ada gedung perkantoran, ada gedung industri, gedung perbelanjaan, ada gedung kesehatan, ini ada rumah sakit. Iya. Terus ada pendidikan. Tapi juga kalau yang usul mereka itu kan per jenis gedungnya gitu kan. Betul. Yang mereka bikin sampai 8 itu, apa 11? Sampai 11 itu karena per gedungnya gitu. Tapi masa kita mau punya SBU khusus untuk bikin gedung rumah sakit, SBU untuk gedung perkantoran. Ya, kalau kita kelompokin, kita mesti punya justifikasinya, Pak. Iya. Pertama kita nganggap bahwa setiap GT, setiap ST itu SBU gitu kan. Jadi SBU-nya harus punya subkualifikasi itu gitu kan. Kalau makin banyak kan makin buntutnya sih makin bayarnya makin banyak gitu. anggotanya yang kesian gitu kan. Udah minta subklasifikasi bikin rumah sakit, proyek rumah sakitnya nggak datang lagi. Iya. Oke, jadi kira-kira sih besok kita ditanya ya kenapa kok dari 11 itu dirubah jadi cuma 2 gitu kan. Gitu. Pasti dicecernya di situ gitu. Oke. Kalau yang di ST-nya barangkali kita lebih gampang menjelaskannya gitu kan. Yang di GT-nya ini yang saya tidak tahu kalau undang-undang bangunan gedung barangkali ya. Kan mereka ada pengelompokan gedungnya seperti apa gitu. Pada waktu mereka mengkelompokkan undang-undang gedung itu kan pasti ada pertimbangannya gitu. Coba nanti kita cari lagi di undang-undang bangunan gedung ya. Gitu. Oke. Apalagi yang kita mesti diskusikan? Didi masih ada yang mau sampaikan? Sementara itu. Pak Arsya masih ada Pak Arsya? Mau disampaikan? Pak Firdaus? Pak Agil Yudawan? Salam buat Pak Amin. Pak Hadi masih ada Pak Hadi? Belum ada Pak, kita Pak. Ya, saya sampaikan salamnya. Oke, ya. Oke, Pak Agus, ada Pak Agus yang mau disampaikan tambahan? Pak Arsya, Pak Yanriko nih. Belum ada Pak. Belum ada ya. Nggak ada Pak, sudah cukup Pak dari saya. Cukup ya, oke ya. Oke, barangkali kalau nggak ada lagi kita bisa tutup ini ya pertemuan kita. Ya. Ya Pak. 1,5 jam ini bagus lah ya. Gitu. Oke. Ya. Tidak tertutup kalau sampai rumah terus semua juga di rumah nih. Kemudian terpikir hal baru gitu ya. Silahkan komunikasi sama Pak Didi atau ke saya atau ke Pak Iwan gitu ya. Pak Ipang, masih ada Pak Ipang? Ada Pak. Oke. Masih ada yang mau disampaikan? Kabel X sudah download ya di situ di chat. Oke. Materi semua udah bisa baca ya? Oke. Oke, sebelum tutup ini Pak Iwan sudah ini
sudah repeat? Udah. Ini lagi ngecek email kok belum masuk dikirim hasil. Ininya di mana? GSS? GSI? Bukan di Sloan Asri situ. Oh iya. Cepat di situ tadi pagi saya juga cepat ya. Tapi hasilnya belum keluar. Faisal tuh udah. Saya ngambil sana. Oh gitu. Oh oke. Ngirim orang ngambil aja di desk depan kita lapor itu. Gitu. Iya. Iya katanya mau di email juga, tapi emailnya belum masuk. Iya. Oke, ya nggak apa-apa. Didi udah di. Udah. Okay. Tapi mau diambil nanti siang. Oke. Alhamdulillah hasil saya non reaktif. Alhamdulillah Pak. Sehat-sehat Pak. ini ada lagi. Memang ya protokolnya harus begitu ya. Untuk mencegah bahwa orang yang OTG itu masuk dalam pertemuan gitu ya. Tapi ya ribet juga lah ya. Itu kan berlakunya cuma 10 hari apa 2 minggu paling lama. Ada pertemuan lagi kita mesti ini lagi. yang ngurus lab aja yang seneng gitu. Kita aja darahnya diambil terus nih. Oke, baik. Terima kasih semua yang hadir ya. Kalau ada hal-hal lagi yang mau tambahkan silahkan. Nanti insya Allah kalau setelah hasil pertemuan kita laporkan lagi aja ya dia. Kita bikin hasil diskusi kita dengan PUPR seperti apa. Kita sampaikan ke teman-teman gitu. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Istanto. Terima kasih. Kita live ya.